Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Trio BF. Dan kali ini gua akan bercerita tentang pengalaman mistis yang gua alami sendiri di rumah gua, yaitu di rumah dinas bokap gua di daerah Jawa Barat. Dan selamat datang di podcast Cerimis, cerita misteri. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2013. Saat itu gua tinggal di sebuah perumahan di Jawa Barat yang tepatnya di daerah Cikampek. Karena saat itu bokap gua bekerja di salah satu instansi pemerintah yang tepatnya di Departemen Pekerjaan Umum, maka bokap dapatlah fasilitas rumah dinas itu. Karena kita mikir sayang banget kalau dapat fasilitas tapi nggak digunakan. Akhirnya kita pindah ke rumah dinas yang nggak jauh dari rumah lama ini. Paling jaraknya sekitar 1 kilometer. Biar gue gambarin dulu kondisinya, di sekitaran rumah dinas gue itu hanya terdiri dari 11 rumah. Dan jalannya membentuk letter U. Jadi dari depan jalan utama, masuk ada 3 rumah. Kemudian mentok itu ada gerbang kantor, dan belok kiri itu rumah gue nomor 8 dan berada di paling pojok. Dan setelah rumah gue udah gak ada rumah lagi, melainkan tembok dan jalan buntu. Di dalam komplek rumah dinas ada lapangan bola besar yang di pinggir lapangan bolanya itu ada mobil-mobil bekas dan alat-alat berat yang udah nggak kepake lagi. Awalnya gua enggan dan benar-benar nolak buat pindah ke sini karena gua udah tahu kondisi lingkungannya seperti apa. Karena dulu waktu gua kecil sering banget main ke kantor bokap sambil nonton pertandingan sepak bola di sana. Tapi karena kita masih ngikut orang tua, mau nggak mau ya ikut juga pindah. Lagi pula sayang kalau dibiarkan nggak ditempati malah rusak dan nantinya makin nggak terawat. Di sana suasananya benar-benar sepi, mau siang ataupun malam. Beberapa tahun awal tinggal di sana sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa. Entah kenapa pas di tahun keempat gua tinggal, barulah ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi gini kejadiannya. Di depan rumah gua itu ada pohon jambu air dan di bawahnya ada tempat duduk yang terbuat dari semen. Nah, gua suka banget duduk di situ, gitar-gitaran sambil nyanyi di depan rumah sendirian malam-malam. Saat itu gua nggak pernah mikir macem-macem. Padahal pas sekarang gua mikir kenapa gua dulu berani banget ya duduk di luar sendirian. Kadang jam 10, jam 11 malam, gue masih duduk di situ karena gue ngerasa suasananya enak aja gitu, tenang dan hening. Nah, suatu malam gue duduklah gitar-gitaran di depan. Jadi posisinya gue duduk itu lurus ke arah lapangan bola. Dan dari gue duduk itu ke lapangan bola sekitar 300 meter. Dan itu keadaannya gelap banget karena lampu penerangannya entah kenapa lagi mati saat itu. Tapi jalanannya itu masih sedikit kena cahaya lampu dari rumah pertama dari ujung jalan itu. Gua kan posisi rumahnya paling ujung. Tiba-tiba gua ngeliat kayak ada orang jongkok di ujung jalan itu. Tapi nggak jelas karena yang gua lihat kayak hitam aja gitu. Gua sadarnya itu karena dia posisinya ada di tengah-tengah jalan. Dan gua pikir ya tetangga gua kali ya jongkok di tengah jalan. Dan abis itu gua juga gak hiraukan. Beberapa menit gua lihat masih jongkok di situ. Sampai akhirnya gua penasaran. Dan gua mikir tetangga gua ngapain sih duduk di situ jongkok sendirian gitu. Pas gua mau berdiri nih nyamperin, baru 2 langkah, itu orang tiba-tiba berdiri, terus jalan, dan jalan itu mundur. Jadi badannya tetap ngadep ke depan, dia jalan mundur sampai ke arah kiri pertigaan di ujung jalan itu. Nah, gue mikir dong, itu ke kiri kan gak ada jalan dan buntu.
memang itu ada lapangan tenis, tapi udah lama banget nggak kepake, dan bangunannya aja udah pada runtuh semua, udah hancur atapnya. Lagi pula nggak mungkin jam segini ada orang ke situ. Dan itu jalan keluar masuk aksesnya cuma lewat situ. Jadi kalau orang itu keluar lagi, pasti ketahuan. Gua akhirnya balik lagi, duduk terus gitar-gitaran, tapi udah agak nggak fokus gitu lah. 10 menit gue tungguin, sampai sekitar 20 menit gue duduk di situ, dan gak ada tuh yang keluar dari arah kiri itu. Setelah itu gue memutuskan untuk masuk ke dalam sambil merinding aja udah gitu. Udah tuh, selang 4 hari gue gak berani lagi duduk di depan. Nah, hari kelima setelah kejadian itu gue duduk lagi, gitar-gitaran lagi seperti biasa. Gue orangnya sebenarnya nggak terlalu berani juga, cuma kalau ada yang aneh itu kadang suka penasaran. Gue duduk gitar-gitaran seperti biasa sekitar jam 10-an malam tuh ya. Nggak mikir aneh-aneh lah gitu gue. Nyender lah gue ke tembok dan duduknya itu ke arah depan rumah gue yang saat itu rumah gue ini depannya kosong dan belum lama sih, paling baru sebulan kira-kira. Nah, gue posisi kalau nyanyi itu kan menghayati ya, sambil kepala menghadap ke atas, sambil merem-merem gitulah. Nah, pas melek, gue lihat di atas genteng rumah kayak ada orang, tapi kepalanya aja tuh. Genteng kan rata ya, kalau ada yang menonjol sedikit pasti kelihatan. Gue penasaran lagi dong, itu apaan sih, mau mastiin aja. Gue beranjak dari duduk dan maju perlahan-lahan. Itu yang tadinya gue lihat kepala aja, tiba-tiba kayak orang ngintip di balik genteng. Kan genteng tuh kan ada yang sisi sebelah sana ya, ada yang sisi depannya. Jadi dia kayak muncul dari sisi belakang genteng itu sampai badannya itu kelihatan. Dan gue takutnya itu cuma maling doang sih gitu. Soalnya kan nggak jelas, cuma gelap doang, hitam. Tapi gue tahu itu bentuk orang. Kalau binatang nggak mungkin binatang segede itu. Gue sampai ngerutin mata karena saat itu gue nggak bawa HP atau senter. Lama-lama dia kayak merangkak gitu mau turun ke bawah. Langsung dong gue terdiam. Dan masih sedikit penasaran, gue maju lagi dikit nih. Pas udah tepat berhadapan-hadapan nih, tetep nggak kelihatan dan itu sosoknya cuma hitam aja. Habis itu sosok itu diem juga. Dan perlahan dia merangkak mundur lagi ke balik sisi genteng yang belakang itu. Wah, gue langsung merinding dong dari kepala sampai kaki tuh gue. Entah apa itu, sampai sekarang gue nggak tahu sosok apa itu. Akhirnya gue nggak berani lagi gue gitar-gitaran sendirian malam-malam di luar. Terus langsung aja masuk ke dalam rumah. Nah, itu dia cerita misteri kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi di rumah dinas ini, tapi mungkin akan gue ceritakan di kesempatan selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang ingin menceritakan pengalaman misteri lainnya, bisa kirim ceritanya ke DM Instagram atau Facebook, atau email gue yang ada di link deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika kalian suka dengan cerita-ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam misteri.